Bayangin kalau ternyata selama ini yang menjadi penghambat kamu kaya adalah diri kamu sendiri. And yes, I'm talking to you, Gen Z, and you need to hear this. Di saat orang lain lagi mencari kesempatan, kamu cuma diam sambil menunggu kesempatan datang. Bingung kan kenapa kamu gak ikut improve? Semua itu pasti gara-gara diri kamu sendiri. Deep down, you realize it. Cuman kamu aja yang gak mau ngakuin. Ibarat api dalam kamu sebetulnya udah membara, tapi selalu diri kamu sendiri yang matinya. Apa? Ngarep bakal ada yang nolongin kamu. Let me give you a reality check. Nobody is going to save you. Are you really building your future? Or just babysitting your fears? Apa? Serius dah sholat? Ini berawal dari ngide tanam pisang bulan 8 lalu sih. Dulu pas di Hijau Surya, aku tahu ada jenis pisang unggulan. Namanya Kepok Kuning Tanjung. Uniknya pisang ini adalah jantungnya bisa habis. Karena rutin konten, aku tahu buah ini tuh emang enak, gak ribet, dan potensi cuannya gede. Jadi aku pikir, kenapa nggak aku tanam sendiri? Nah kebetulan ada lahan sawit, aku gantiin beberapa, tanam 1000 pohon. Estimasi cuan awal, satu pohon tiap panen bisa laku 120 ribuan. Jadi harusnya bulan Agustus nanti, aku bisa dapat sekitar 120 juta dari sekali panen. Tapi, ternyata ada kejutan lain di bulan ketiga. Banyak banget orang yang lewat, nanya, daunnya dijual nggak bang? Daunnya dijual nggak bang? Akhirnya ya aku pikir ya coba deh. Biar buah tetap bagus, aku tetap jaga 8 pelepah per pohon. Nah sisanya bisa dipotong buat dijual. Yang mantau, aku minta tolong temen. Gak disangka, malah makin banyak yang beli waktu aku umumkan. Aku jual 4 ribuan per ikat, dan seminggu bisa dapat 1000 ikat. Berarti 4 juta seminggu. Dan kalau sebulan, total 16 juta, cuma dari daun doang. Ini aku sambil sibuk dengan kerjaan yang lain loh. Makanya, kalau ada lahan, sebisa mungkin pertahankan deh. Bukan apa-apa, cuma di negara Konoha, orang jual lahan buat kerja, bukan kerja buat beli lahan. Karena cuannya gede, saya rencana mau nambah lagi nih. Selagi bibitnya ready, ya. By the way, saya udah PO 4 bulan. Kamu lagi interview kerja ya? Gak usah, kamu pulang aja, kamu udah lolos. Gak apa-apa, jadi kamu udah lolos, besok langsung berangkat aja. Oke, selamat, tak tinggal dulu, aku banyak kerjaan. Sepuluh rahasia mengapa orang kaya makin kaya dan orang miskin tetap miskin. 1. Orang kaya bermental produsen, yaitu fokus menciptakan dan menghasilkan. Sedang orang miskin bermental konsumen, yaitu hanya fokus membeli dan mengkonsumsi. Kedua, orang kaya menginvestasikan uang mereka yang membuat aset mereka bertumbuh. Sedang orang miskin menabung uang mereka yang perlahan akan tergerus inflasi. Ketiga, orang kaya berhutang untuk hal-hal produktif, sedang orang miskin berhutang untuk gaya hidup. 4. Orang kaya berbicara mengenai visi dan rencana masa depan, sedang orang miskin sibuk membicarakan orang lain dan lingkungan sekitar. Kelima, orang miskin scroll sosmed hanya sekedar untuk hiburan, sedang orang kaya scroll sosmed mencari pengetahuan. 6. Orang miskin bermental lotre, yaitu menunggu keberuntungan, sedang orang kaya bermental action, yaitu melakukan usaha untuk mewujudkan mimpi mereka. 7. Orang miskin melihat masalah sebagai beban, sedang orang kaya melihat masalah sebagai tantangan. 8. Orang miskin jika mendapat kritik mereka tersinggung, sedang orang kaya jika mendapat kritik mereka menjadikannya sebagai masukan. 9. Orang miskin jika gagal mereka menyalahkan keadaan, sedang orang kaya jika gagal mereka mengambilnya sebagai pelajaran. 10. Orang miskin hanya berpikir, yang penting mereka bisa hidup, sedang orang kaya berpikir bagaimana hidup mereka bisa bertumbuh. Listen carefully. If you get fat, people think you eat too much. If you lose weight, people think you're sick. If you dress well, you show off. If you dress simple, you're poor. If you're serious, you're boring. If you're funny,
you're immature. If you speak your mind, you're rused. If you're single, people think you're lonely. If you're successful, you're arrogant. If you're struggling, you're lazy. If you're honest, people think you're naive. If you're dishonest, you're untrustworthy. No matter what you do in life, people will always criticize you. So do what fulfills you. Menyerahkan dan menerima sesuatu itu wajib dengan kedua tangan terbuka, betul ya? Ngasihnya dengan dua tangan, bukan hanya kertas ini ke nasabah harus dengan dua tangan, enggak. Dimanapun itu, ajarkan anak-anak Anda, orang sekitar Anda, dan jadikan ini amal jariah Anda ketika Anda bisa mempraktekkan ini dengan Anda dua tangan untuk bisa memberikan contoh kepada orang lain. Kalau sudah belajar sekarang nggak ada lagi ngomongnya tangannya ditaruh di belakang, berarti ngasihnya dengan dua tangan. Sudah belajar, jadi harus dipraktekkan. Ingat, yang akan merubah hidup Anda bukan ilmu yang Anda pelajari, tapi tindakan yang Anda lakukan dengan menggunakan ilmu yang Anda punya. Itu yang harus Anda praktekkan. Gue nggak berani lah ke Pak Darmawan, mendingan gue diem lah. Itu menyelesaikan masalah? Tidak. Teman-teman, di dalam dunia pekerjaan masih mending ada konflik sehat dibanding Anda nggak ada konflik sama sekali tapi Anda nggak tumbuh perusahaannya. Konflik sehat itu gimana? Dalam ruangan meeting seperti ini Anda saling berpendapat, silakan. Tapi saling berpendapatnya adalah dengan cara asertif. Bukan udahlah yang sering ngomongkan di sini tuh si Fajar lagi. Kata Mas Reza, gue mah diem aja, nggak usah ngomong apa-apa. Berarti artinya Mas Reza tidak menghargai diri sendiri. Karena ide-ide brilian yang ada di dirinya Mas Reza nggak diungkapkan. Yang kita mungkin bisa jadi di antara 30 orang ini sebenarnya idenya Mas Reza yang benar gitu. Sayang kalau nggak berani ngungkapin. Gimana cara ngomong asertif? Kemampuan mengkomunikasikan dengan tetap menjaga perasaan Mas Kris, dengan tetap menjaga perasaan Mas Surya, dan juga tetap menjaga perasaanku sendiri. Menteri terkaya di Indonesia ini punya harta 2,6 triliun, tapi kendaraannya cuma Honda Beat seharga 3 juta. Kok bisa? Kenalin, Sakti Wahyu Trenggono. Latar belakangnya bukan dari konglomerat. Beliau lahir di Semarang, kuliah di ITB jurusan Teknik Industri. Karirnya dimulai dari bawah, yaitu di Astra, tempat dia belajar banyak tentang manajemen dan infrastruktur bisnis. Lalu tahun 2004 beliau mendirikan Tower Bersama Infrastructure, perusahaan penyedia menara telekomunikasi yang sekarang jadi salah satu pemain terbesar di Indonesia. Nggak berhenti di situ. Beliau juga pernah jadi komisaris di Merdeka Copper Gold, perusahaan tambang emas dan tembaga. Sejak tahun 2020, beliau dipercaya menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Jadi jelas ya, pengalamannya bukan cuma ngatur bisnis, tapi juga ngatur sumber daya negara. Tower Bersama Infrastructure yang didirikan oleh Pak Wahyu, kini mengelola ribuan menara telekomunikasi di seluruh Indonesia. Menara-menara inilah yang menopang jaringan operator besar agar kita semua bisa terhubung lewat sinyal handphone dan internet setiap hari. Selain itu, saat menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, ekspor hasil laut Indonesia justru mencetak peningkatan signifikan, bahkan saat negara lain sedang terpukul karena pandemi. Artinya, beliau bukan cuma jago membangun bisnis, tapi juga mampu membawa strategi bisnis ke ranah pemerintahan dengan dampak yang nyata. Kisah Pak Wahyu mengingatkan kita bahwa orang kaya beneran nggak butuh validasi lewat barang mewah. Fokusnya bukan pada gaya hidup, tapi pada keberlanjutan dan kontribusi. Kalau kamu pengen terus dapat insight dari kisah nyata para pebisnis top, follow akun ini sekarang karena belajar dari pengalaman nyata jauh lebih mahal dari seminar manapun. Lucu ya, uang 100.000 rupiah itu kelihatannya kecil banget. Tapi pas lagi nyari uang 100.000 sehari, kok rasanya berat banget. Nah, 100.000 sekali kamu nongkrong di kafe, beliin cemilan atau kopi kekinian, itu udah habis. Tapi pas kamu berusaha mendapatin itu, bisa makan waktu, tenaga, bahkan mental. Uang 1 juta rupiah nggak bikin kamu jadi orang tajir. Tapi coba deh, kamu nabung 1 juta dalam sebulan. Disiplin ya, nahan jajan, nahan belanja. Realitanya susah banget. Uang 100 juta sekilas bukan angka yang besar, tapi coba tanya berapa banyak orang temanmu yang benar-benar punya uang 100 juta di rekeningnya yang bisa ditarik kapan saja. Nah, uang 1 miliar kedengarnya udah biasa ya di media sosial. Tapi realitanya berapa persen orang yang bisa bilang gue punya uang 1 miliar cash di rekening? Dikit banget. Masalahnya bukan jumlah uang, tapi cara kita melihat dan menghargai uang. Kalau kamu mau punya 1 miliar, kamu harus mulai belajar menghargai 100.000 rupiah. Yang besar selalu dimulai dari hal yang kecil, dan nggak semua orang sanggup menjalani proses. Dan ini strategi buat teman-teman juga yang pengen bikin usaha baru. Mulailah dari tempat yang kecil. Ini sangat bagus, apalagi modalnya nggak perlu besar. Kenapa? Kita harus mulai dari tempat yang kecil.
datang 5 motor, datang 5-6 orang, itu udah kelihatan rame. Kalau space-nya tampak depannya kecil. Karena suatu kesan yang rame, itu bikin orang penasaran. Itu sebagai marketing ya, marketing daya tarik, daya lihat ya. Orang melihat itu kan, kesannya udah rame itu kan. Jadi jangan buru-buru udah rame nambahin meja, biarin waiting list. Biar orang lihat dulu keramaiannya. Walaupun, tapi saya rame nggak mau mampir mas. Pada saat itu kalian mungkin nggak mau mampir, tapi kalian sudah ngecap itu brand itu, penasaran gitu. Suatu saat saya akan mampir ke sana. Kami perempuan ternyata suka teknik ngayun. Sini aku ajarin. Hai, aku Ines, psikolog klinis yang sering berbagi tentang relationship dan urusan ranjang. Yuk kita bahas. Jadi Pak, sekali-sekali mainnya di pintu lubangnya perempuan. Masuk dikit aja, tapi jangan bablas. Gerakannya tipis-tipis aja kayak ngayun santuy gini. Nah, abis itu, ini gongnya. Yang dalam terus diem agak lamaan di situ. Jangan langsung dicabut. Pastiin pas di dalam itu pangkal batangnya juga neken ke titik sensitif cewek yang di luar. Ini enaknya paripurna. Bahasa susah dan ilmiahnya ini shallowing and rocking. Habis itu tanya deh, rasanya gimana? Nagih kan? Lu selamanya bakal jadi budak sistem, kecuali lu ngerti 5 fakta keuangan ini. Pertama, uang bukan aset. Tiap tahun inflasi nyolong daya beli kamu. Orang kaya nggak simpan uang, mereka simpan aset yang nilainya naik. Kenapa lu masih numpuk cash? Kedua, pajak itu bukan buat bantu rakyat, itu alat kontrol. Tapi orang kaya, mereka pakai legal entity, trust, bahkan offshore buat optimasi pajak. Bukan karena mereka licik, tapi karena mereka paham gamenya. Ketiga, sekolah itu sistem pabrik. Lu diajar patuh, duduk, rapi, dapat nilai, cari kerja. Tapi nggak diajarin cara punya aset, cara kelola utang, cara bangun income. Keempat, bank itu bisnis. Kamu nabung, dikasih bunga receh. Sedangkan mereka muter uang lu buat kasih utang 10-20% ke orang lain. Mereka kaya dari sistem. Pertanyaannya, kamu mau terus jadi korban atau belajar mainin loophole mereka? Kelima, konsumerisme itu candu. Iklan, cicilan, diskon, FOMO, semua didesain biar lu habiskan semua hasil kerja kamu. Solusinya bukan hemat, tapi own the game. Bangun active income yang lebih deras, lalu beli aset. Kalau lu nggak mulai belajar mainin sistem ini sekarang, sistem ini yang bakal mainin kamu. Lebih enak main saham daripada bikin pabrik di Indonesia. Salah. Main saham itu masih ada kemungkinan kalian bisa boncos, bisa rungkat, bisa rugi. Ya, kalau mau yang pasti untung-untung aja itu main deposito aja. Deposito sekarang udah banyak tuh, yang 6% per tahun. Itu kan gila, itu gede. Tapi kenapa sih kita yang masih cinta Indonesia ini mau bikin pabrik? Memang ribet, tapi tujuannya itu jangka panjang teman-teman. Untuk buat pabrik itu kita menyerap tenaga kerja yang besar. Kalau tenaga kerja itu terserap cukup besar, itu menurunkan angka pengangguran sekaligus angka kriminalitas teman-teman. Jadi kalau kita bikin pabrik itu konteksnya adalah kenyamanan dalam kehidupan kita. Nyaman gak sih kalau kalian itu tiap hari motornya hilang, tiap hari dipalakin, ya kan? Enggak nyaman. Jadi kalau ada orang nganggur, ada penjahat di mana-mana, itu nggak nyaman. Jadi itulah tujuannya pabrik. Kalau kalian itu enak-enaknya aja, fokus aja, yang main saham kek, main deposito kek, atau nggak main bisnis aplikasi, ya benar itu cuan, tapi untuk diri kita sendiri. Tapi kalau untuk kenyamanan dalam hidup, buat yang nganggur, buat yang kriminalitas, itu gimana? Berarti kalian tidak berpikir panjang dan tidak berpikir secara luas. Pikirannya enak, mau enaknya aja. Giliran nanti Indonesia sudah penuh dengan penjahat ya, kalian kabur deh tuh ke luar negeri. Kan begitu ya, mau enaknya aja. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi saya doakan kalian semua berhasil hoki, kaya raya, sehat dan bahagia selalu. Salam cuan. Inilah ajaran Islam yang pengusaha sukses ini pegang. Saya mau tanya Bang, untuk pengalaman Bang Iman sebelum Hairnet Studio di tahu seluruh Indonesia, karena saya percaya bahwasanya setiap orang punya hoki tersendiri. Saya bukan orang yang percaya sama yang namanya apa? Hoki. Sama sekali saya nggak percaya. Kebetulan teman-teman, saya Muslim. Ada satu ajaran Islam yang sangat-sangat menarik buat saya. Kalian pernah mendengar istilah malam Lailatul Qadar? Pernah nggak? Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwasannya hari apa Lailatul Qadar itu dijatuhkan? Ya Bang. Tidak, apa tujuannya Tuhan tidak pernah memberitahu kapan Lailatul Qadar itu diturunkan, supaya kita selama 30 hari itu nggak pernah stop namanya untuk beribadah. Dan yang paling penting adalah apa? Tuhan nggak pernah ngasih tahu kapan kita mati. Sekarang saya tanya balik sama kamu tahu nggak hoki kamu kapan? Iya Bang. Nah,
That's the point. Jadi intinya hoki itu nggak pernah ada teman-teman, tapi belajar dari malam Lailatul Qadar, dan dari Tuhan nggak ngasih tahu umur kita kapan kita mati. Berbuatlah sebaik-baiknya tanpa mengharapkan pahala daripada Lailatul Qadar itu tersebut. Jadi intinya dalam bekerja, bekerjalah sebaik-baiknya tanpa mengharapkan uang, karena nanti ketika kalian bekerja dengan baik dan benar, hasilnya pun juga akan baik dan benar. Terima kasih. Sampean pingin opo-opo terkabul. Sampean duwe omah, isok duwe omah. Sampean pingin mobil, isok mobil. Sawahe gak tau panen, pingin panen api, isok. Penting iki wacana tenan. Utange sampean pingin lunas, isok. Penting wacana tenan. Saestu tapi abot gelem nglakoni mboten? Iki wacanen wis ampuh tenanan iki. Iki donga paling ampuh dhewe, tapi rada angel. Nglakoni apa-apa niku umpama awake dhewe mustahil di mata manusia, nglakonono wiritan usaha sing di mata manusia niku ya mustahil. Lakonono lah pingin dikabulkan Allah selama 41 hari. Bacalah ya Dzal Jalal wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sebelum matahari terbit, bacalah selama 41 hari. Hajat sebesar apapun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.